Sumpah, sumpah, itu gila banget. Itu gila, itu adegan paling gila yang pernah gue tonton. Aduh, sumpah gue gak ngomong. Hai minasan, genki desu ka? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja nih. Mungkin kita udah bosan sama kondisi yang gini-gini aja, yang stay at home, work from home. Terus ya teman terbaik kita mungkin adalah gadget ya, dimana kita bisa tetap komunikasi sama teman-teman, sama saudara, atau juga nyalurin hobi, main game atau nonton film. Di video ini atau di video-video gue yang selanjutnya, gue bakal bercerita tentang film-film dengan ide-ide yang sangat-sangat gila, mind blowing, plot twist, dan bikin otak kita olahraga. Soalnya ceritanya itu benar-benar punya ide yang sangat-sangat gila. Peringatan buat kalian, video gue ini penuh dengan spoiler, jadi gue bakal bercerita dari awal sampai akhir. Ya mungkin untuk ngebantu kalian juga, bagi kalian yang males nontonnya atau pengen tahu ini udah ada cerita apa, tentang apa nih. Atau untuk film-film dengan kesadisan gitu ya, yang nggak suka darah, nggak kuat nonton filmnya. Jadi di sini gue bakal ceritain aja ke kalian ceritanya kayak apa. Tapi bagi kalian yang belum nonton dan penasaran filmnya kayak apa, kalian bisa pindah dulu nonton film, kemudian bisa balik lagi ke video ini buat kasih komentar kalian tentang filmnya, seberapa gila, seberapa menarik, atau kalian nggak suka. Silahkan nanti komen di kolom komentar. Film yang bakal gue ceritain kali ini adalah film yang benar-benar sakit banget sumpah. Itu komentar gue, filmnya sakit. Jadi seharusnya film mungkin tentang seksualitas menjadi satu film yang memberikan kesenangan, pleasure sendiri, atau mungkin ngebuat kalian ingin gitu ya, tapi di film ini membuat kalian, oh my god, that's very very crazy. Gue nggak ngerti gitu ya sama penulis skenario yang bisa menganiaya tokoh-tokoh utamanya itu dengan sebegitunya. Salah satunya adalah film ini, judulnya adalah Serbian film. Jadi ada tokoh utama namanya Milos, dan dia menikahi seorang wanita bernama Maria dan punya anak bernama Peter. Milos ini adalah pensiunan bintang film porno yang dikenal sebagai dewa seks pada zamannya. Jadi dia membintangi banyak film porno dan banyak disukai oleh banyak wanita. Dan dia punya keluarga yang harmonis. Terus istrinya juga cinta sama dia. Gimana nggak cinta? Istrinya lebih memilih dia ketimbang kakaknya si Milos ini yang bekerja sebagai polisi. Wow. Nah, pada suatu ketika keluarga ini mengalami krisis keuangan, dan kebetulan temannya si Milos ini menawarkan sebuah pekerjaan. Si Milos ini ditawari dengan bayaran yang sangat besar. Memang gak disebutkan dalam film ini berapa nilai kontraknya, tapi yang pasti istrinya itu benar-benar kaget saat mendengar dibisikin sama si Milos tentang nilai kontraknya, dan si istrinya itu menyetujui si suaminya ini untuk bermain dalam film porno. Gila nggak tuh? Gue sih kalau jadi istrinya suami gue tendang. Dia mau jadi bintang film porno lagi. Ya jangankan dia udah jadi suami, mungkin saat gue tahu dia adalah mantan film porno, gue nggak bakal terima lamaran ya kali ya. Sampai akhirnya si Milos ini menandatangani kontrak, tapi nggak dikasih tahu syarat dan ketentuannya apa. Dia cuma disuruh bermain gitu aja, terus nggak dikasih naskah. Si Milos ini juga agak bingung, ini film apa ini yang bakal gue mainin, kok nggak ada naskahnya, nggak jelas film apa yang bakal gue peranin. Tapi kata sutradaranya, lu pemain film porno, terus lu nanya film porno kayak apa? Oh gitu ya. Jadi si Milos itu ya mikirnya, oke, mungkin film-film porno yang biasa gue peranin lah ya gitu. Dia itu kan bermain film ini tanpa naskah, jadi dia itu mendengar perintah dari sutradara hanya melalui sebuah earphone di kupingnya.
Terus tibalah di hari pertama dia syuting, dia dibawa ke sebuah panti asuhan dan anak-anak terlantar. Nah, masuklah si Milos ini ke dalam rumah panti asuhan tersebut. Nah, di situ dia ngelihat seorang anak mungkin sekitar umur 15 tahun kali ya, atau 13 tahun. Pokoknya seorang gadis kecil lagi duduk di tangga dalam keadaan sedih. Terus setelah itu dia melihat Milos, dia tersenyum. Nah, adegan selanjutnya adalah si gadis kecil ini nih ditarik oleh seorang wanita, di omel-omelin lah ya, mungkin anak ini sering disiksa sama si wanita ini. Terus yang satu wanita lagi datang agak tua itu ngebela si gadis kecil ini. Wanita yang tadi narik si gadis ini mungkin kita kasih nama siapa ya, Michelle kali ya. Nah, si Michelle ini ditarik sama 2 kru ke dalam sebuah ruangan. Terus di dalam ruangan tersebut si wanita ini dipukulin sama salah satu orang kru. Kemudian Milos masuk ke dalam ruangan itu ngelihat si cewek ini dipukulin. Nah, setelah si Milos masuk, si kru ini berhenti mukulin si cewek. Setelah dipukulin dan dia nangis-nangis dan ada bekas memar-memar gitu di wajahnya, si cewek ini berjalan merangkak menuju si Milos. Terus apa yang dia lakukan? Dia melakukan servis mulut ke si Milos ini. Nah, di sini si Milos ini awalnya agak-agak menikmati. Lalu tiba-tiba dia dikejutkan di depan dia, si gadis yang tadi diomel-omelin sama si wanita, si Michelle ini lagi duduk, lagi senyum aja ngeliatin dia. Dia kaget, terus dia dorong si cewek itu. Nah, si Milos ini pengen kabur dari ruangan itu, tapi sama si kru itu ditahan dari belakang, ditahan, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, terus si Michelle ini nih ngelanjutin lagi tuh ngasih servis mulutnya itu, ngasih servis ya, itulah kalian tahu maksudnya apa. Nah, setelah adegan ini, setelah si Milos ini mencapai klimaksnya, dia keluar dari ruangan itu tapi dia sambil marah. Gue nggak suka gitu, gue nggak suka wanita yang dipukulin, dan gue juga nggak suka melakukan hal itu di depan anak-anak. Jadi sutradaranya itu ya jelasin sama dia gitu, udah tuh pengen ngebuat sebuah film dimana emosinya itu asli, keluar dengan alami, dengan natural dari pemainnya itu. Jadi makanya nggak dikasih naskah, mungkin kayak film-film The Truman Show, bagi Minasa yang udah pernah nonton ya seperti itu. Jadi benar-benar nggak dikasih naskah, ya ikutin aja gitu alur yang terjadi. Jadi emosi yang keluarnya juga tiba-tiba keluarnya, nggak dibuat-buat. Itu tujuan si sutradara ngebuat film ini. Nah, si Milos ini penasaran nih sama si sutradara ini, namanya Vukmir. Dia meminta bantuan kakaknya yang seorang polisi namanya Marco untuk cari tahu tentang si Vukmir ini. Dan ternyata dia dapat informasi bahwa si Vukmir ini adalah mantan psikolog anak yang pernah bekerja di kantor pemerintah. Oh ya, satu informasi, si Marco ini, si kakaknya si Milos ini suka sama istrinya Milos, si Maria. Nah, si Milos ini akhirnya ke rumah si Vukmir, si sutradara itu, ngajak diskusi, pengen tanya-tanya, ini film tentang apa sih? Tolong dong kasih tahu. Dia tetap kekeh minta kasih tahu ini film apa yang dia mainin. Nah, si sutradara ini ngejelasin dengan panjang lebar, ngejelasin tentang seni, tentang ya segala macam deh gitu ya, berusaha menjelaskan sama si Milos ini. Dan di sini gilanya, salah satu adegan paling gila, paling sakit yang pernah gue tonton adalah ketika si sutradara menunjukkan satu video yang pernah dia buat, satu genre porno baru yang kata dia nyeni banget. Itu adalah adegan dimana sumpah gue nggak tega sebenarnya, gue merinding tuh kan, gue merinding ceritanya, gue nggak tega buat ngomongnya. Gimana ya? Oke, jadi si wanita ini melakukan persalinan dibantu oleh si pria tadi, dan ini benar-benar ditunjukin adegan saat si bayi ini mulai keluar. Sumpah gue merinding. Terus setelah si bayi ini keluar, si pria itu melakukan pelecehan seksual kepada si bayi ini. Sumpah
Itu gila banget, itu gila, itu adegan paling gila yang pernah gue tonton. Aduh, sumpah gue pengen nangis. Gini ya, gue kesel kalau ngedenger atau ngeliat berita tentang pelecehan seksual kepada anak, dan ini adalah bayi yang baru lahir. Oke, gitu. Jadi sutradara itu bilang satu genre baru dalam film porno, namanya new porn. Si Milos ini bener-bener marah, jijik. Dia keluar dari ruangan si Vukmir, dia pergi dengan mobil ya, tapi ada di tengah jalan ya, pada saat lampu merah dia merasakan sesuatu yang aneh. Libidonya juga mulai naik. Terus dia ngelihat wanita dengan pakaian seksi. Jadi wanita ini adalah dokter sekaligus asistennya si Vukmir. Dia datang, si cewek ini datang ke si Milos, nyamperin dia. Terus habis itu dia ngebawa Milos ke suatu tempat. Next, ke adegan selanjutnya, si Milos tiba-tiba ada di rumah dia, di kamar dia, tapi dalam keadaan mukanya memar, hidungnya berdarah. Terus kamar tidurnya, tempat tidurnya itu ada darah gitu kan, bajunya juga kotor gitu. Terus dia ngelihat tanggal, nah tanggalnya itu ternyata udah beberapa hari dari dia terakhir pergi. Dicari istri dan anaknya juga nggak ada. Wah, ini kemana nih? Akhirnya dia ke rumahnya si Vukmir, ke rumah si sutradara dengan membawa besi. Mungkin tujuannya dia pengen bunuh si Vukmir ya. Di rumah Vukmir dia cari-cari juga nggak ada si sutradara ini, kru-krunya juga nggak ada, dokternya juga nggak ada. Terus akhirnya dia menemukan sebuah ruangan yang kayak gini. Melihat ruangan itu, dia akhirnya mulai mengingat apa yang beberapa hari kebelakang terjadi. Dan apa yang terjadi saat itu? Untuk kelanjutan ceritanya, kita lanjut di part 2 ya.